Hai semuanya, balik lagi di channel Marvi Dini Putri bersama gue Dini. Jadi hari ini gue akan ngebahas atau gue akan ceritain ke kalian gimana pengalaman gue nyicipin 2 buah parfum dari Lalique. Ini adalah Lalique Amethyst dan yang satu lagi adalah Lalique L'Amour. Semoga nggak salah ya pengucapannya. Jadi kalau misalnya kamu penasaran, please nonton videonya sampai habis. Buat kamu yang baru gabung di channel ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan aku Dini, aku suka membahas wangian. Jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik tersebut, pastikan kamu udah subscribe channel ini dan juga dinyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu dapat info setiap kali aku update video baru. Oke, jadi mungkin kalian semua di sana yang nonton udah tahu gitu ya, parfum Lalique itu salah satu parfum yang juga favorit banyak orang, terutama yang amethyst gitu ya, yang warna ungu botolnya yang kayak gini. Tapi di sini kali ini yang aku mau share tuh adalah decannya, karena aku cuma punya decannya dan karena aku penasaran juga makanya aku nyobain decan ini. Aku punya yang 2 atau 3 mili di sini. Di mana belinya nanti aku akan cantumkan linknya di description box kalau kalian penasaran beli decannya ini. Dan aku langsung sharing aja gimana wanginya menurut aku, oke? Jadi ini udah hampir habis gitu ya, karena aku sering banget pakai juga. Ini termasuk salah satu yang aku suka wanginya. Jadi menurutku Lalique Amethyst ini wanginya tuh enak banget gitu. Wangi buah-buahan fruity dari berriesnya, tapi fruitynya ini tuh berbeda dari fruity yang biasanya aku dapet di parfum-parfum lain, terutama parfum-parfum lokal yang wanginya tuh fruitynya tuh biasanya tuh hampir-hampir mirip yang ke arah asam-asam seger gitu ya, ada manisnya gitu. Nah ini tuh wanginya tuh lebih ke arah ada fruity tapi agak-agak sedikit lebih ke arah soft powdery menurut aku. Lembut banget dan berry-nya itu tuh bukan yang tipikal manis banget dan juga bukan yang asam banget. Jadi manis asamnya itu balance dicampur dengan wangi powdery yang lembut. Terus dia ada sensasi sedikit creamy dari bebungaan atau bunga-bunga, kayak di sini bebungaan yang aku lumayan bisa cium itu adalah bunga kenangannya. Jadi wanginya tuh gimana ya, unik terus fruitynya dapet, asam-asam sedikit dapet, tapi asamnya tuh nggak bener-bener asam banget, bukan kayak asam citrus gitu. Terus ada wangi yang lembut banget dan agak creamy dari wangi bunga, dan juga dipadu dengan wangi-wangi kayak yang agak powdery, musky, terus ada woody-nya. Jadi perpaduan wanginya tuh lumayan kompleks dan cukup enak banget gitu. Jadi sekalipun dia itu dominan berry-nya gitu ya, buah-buahan berry-nya kayak blackcurrant, blackberry, blueberry, tapi dia bukan tipikal yang wangi fruity seperti fruity untuk mereka yang bukan fruity seperti minuman rasa buah gitu. Enggak sama sekali, ini berbeda, sesuatu yang berbeda gitu, sesuatu yang jatuhnya tuh jadi berry yang lembut, berry yang feminin dan soft banget. Terus dia well blended juga, jadi di hidung tuh sama sekali nggak ada perasaan mengganggu, nyegrak dan sebagainya. Jadi ini tuh enak banget. Jadi dia ada sedikit wangi lembutnya juga. Perpaduan menurutku ileng-ilengnya sama vanilanya tuh bikin wanginya jadi makin lembut dan creamy dan enak banget. Tapi ini di hidungku sama sekali bukan wangi gormong, jadi enaknya tuh lebih ke arah wangi-wangi yang lembut, yang menurutku ini bisa banget dipakai siang ataupun malam. Dia cukup versatile dan oke-nya banget. Ini tuh punya ketahanan yang lumayan banget di kulitku. Dia bisa sampai 12 jam waktu aku coba di malam hari ke pagi hari gitu ya. Siang-siang hari begini dia juga lumayan tahan lama kok di kulit. Aku pakai tadi pagi dan udah 6 jam yang laluan lebih, hampir 7 jam yang lalu, ini sekarang masih ada kecium di kulitku. Jadi emang ini wanginya lumayan oke, walaupun projectionnya itu memang cuman kayak 3 jam 4 jam awal aja projectnya, habis itu dia lebih ke close to the skin. Untuk kita bisa cium wanginya itu kita harus dekatkan hidung kita ke kulit baru bisa kecium gitu. Ini enak banget menurutku. Ini adalah salah satu parfum yang bisa dijadikan signature scent untuk pemakaian hari-harian, tapi buat kamu yang lebih dewasa gitu ya, buat kamu yang kayak usianya udah di atas 25 tahun tapi suka sama wangi-wangi berry. Nah ini berrynya lebih ke berry yang gelap ya, yang dark berry gitu menurutku, yang bukan buah-buahan yang bikin semangat gitu, enggak. Ini lebih ke yang lembut, agak sedikit mellow wanginya.
terus ada powderinya, dan intinya ini wangi yang sangat enak banget dan bisa banget dijadikan signature scent gitu. Mungkin next time aku akan, kalau ini habis, bener-bener habis, aku akan beli full botolnya, dan aku suka banget sama wangi ini. Buat kamu di sana yang nonton dan udah pernah juga nyobain Amethyst, please komen di bawah gimana pendapat kamu mengenai parfum yang satu ini. Apakah ini layak buat aku beli full botolnya kira-kira? Please komen di bawah ya. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Ini lalik yang kedua yang aku punya adalah lalik L'Amour. Ini dua-duanya adalah eau de parfum ya, konsentratnya. Ini juga udah mau habis yang aku punya. Aku langsung semprotin aja kali wanginya. Oke, dibuka dengan wangi yang lebih sesitrusan menurutku dibandingkan yang tadi gitu ya. Ini tuh vibe-nya mirip, menurut aku tuh mereka berdua tuh vibe-nya mirip. Tapi yang ini tuh fruity-nya itu lebih ke fruity yang light gitu, yang terang, yang bright, yang lebih tajam wangi kecut asemnya gitu, kayak wangi sesitrusannya. Dia itu di awalnya itu ada wangi neroli yang kita tahu sendiri, wangi neroli itu kayak asam tajam banget gitu, wangi yang cukup tajam. Dan itu cukup dominan di wangi awalnya, tapi ini nerolinya tidak mengganggu sama sekali, jadi masih ketone down kayaknya sama wangi bebungaannya. Ada rose, ada wangi rose yang lembut, yang seger di sini juga. Wangi-wangi kayak soft musky yang tadi ada di Amethyst tuh masih ada di sini, woody-nya juga. Jadi kalau dibandingin dengan wangi Amethyst tadi, L'Amour ini menurutku wanginya lebih bright gitu ya. Kalau Amethyst ini lebih ke arah lebih dalam wanginya. Kalau yang si L'Amour ini wanginya lebih bright gitu, lebih bright, lebih terang wanginya. Terus dia ada kecium wangi-wangi white floral yang ya kayak jasmine, yang wanginya tuh lembut dan feminin banget. Ini juga nggak kalah enak menurut aku. Jadi kalau Amethyst tuh lebih ke arah fruity, tapi fruitynya tuh yang balance sama wangi powdery dan musky dan woody tadi gitu ya. Nah kalau ini tuh wanginya sedikit lebih ringan, sedikit banget lebih ringan dibandingkan Amethyst menurut aku. Dan lebih feminin yang ini gitu, wanginya lebih ke cenderung ke bebungaan, lebih floral gitu ya. Jadi kalau ibaratnya yang tadi itu lebih ke fruity floral, kalau ini tuh lebih ke floral fruity, jadi dominan di floralnya daripada fruitynya. Juga ada woody-nya juga, jadi dua-duanya ini wanginya ada woody-nya, musky-nya ya, yang vibe-nya tuh lumayan mirip gitu. Mungkin memang DNA-nya si lalik tuh kayak gitu ya. Mungkin aku juga belum pernah nyobain lalik yang lain, tapi intinya ini dua-duanya adalah parfum yang aku hampir nggak bisa milih di antara keduanya nih, pengen mau yang mana gitu. Untuk performanya pun untuk L'Amour ini juga mirip sama lalik Amethyst gitu ya. Dia bisa bertahan hampir 12 jam di kulit aku untuk malam hari, dan ini tuh sama-sama range usia itu menurutku di atas 25 tahun gitu, wanita-wanita yang udah bekerja minimal, yang udah mateng, yang udah ya cukup dewasa gitu ya, bisa dikatakan gitu. Mungkin untuk sama pemakaiannya pun menurutku ini untuk daily activity oke banget, tapi mungkin untuk lalik L'Amour ini lebih ke wanita yang lebih feminin gitu, yang sehari-harinya tuh, sorry ya kalau ada suara berisik dari luar, soalnya lagi ada yang benerin rumah gitu di luar. Jadi kalau untuk yang lalik L'Amour ini menurutku lebih cocok untuk yang daily activity, tapi untuk cewek-cewek yang lebih girly, yang lebih feminin gitu penampilannya, yang mungkin lebih suka pakai rok dibanding celana, misalnya kayak gitu-gitulah, yang lebih feminin, lebih girly. Tapi menurutku keduanya ini juga nggak menutup kemungkinan untuk dipakai di acara-acara yang lebih formal juga gitu. Projectionnya juga menurutku sih sedikit lebih project yang si L'Amour, terutama di depan ya, di awal penyemprotan. Nggak tahu, mungkin karena wanginya lebih tajam, lebih bright, lebih citrus yang agak kencang gitu dibandingkan yang Amethyst, yang wanginya tuh lebih agak sedikit mendem gitulah istilahnya. Tapi yang pasti dua-duanya ini menurutku sangat worth to try, worth to buy. Setauku juga ini termasuk parfum yang sebenarnya harganya masih terjangkau, bukan yang tipikal yang mahal-mahal sampai jut-jutan gitu ya.
Jadi menurut aku sih kalau misalnya kalian punya kesempatan, please cobain kedua parfum ini, oke? Jadi kurang lebih itu pendapatku mengenai kedua parfum dari Lalique ini. Kalau misalnya kamu punya pengalaman lain, share aja di bawah. Yang pasti aku thank you banget buat kalian yang udah nonton videoku sampai habis. Kalau misalnya kalian punya kritik, saran, ataupun apapun, please langsung komen aja di kolom komentar, jangan segan-segan. Jangan lupa di like, subscribe, dan juga share videonya kalau kalian merasa video ini berguna bagi orang lain, oke? Yang pasti sampai di sini dulu videoku kali ini. Jangan lupa follow Instagramku di sini. Sampai ketemu di videoku yang lainnya, dan bye-bye!